Secara sederhana, valuta asing atau disingkat menjadi falas ini merupakan mata uang asing yang dapat diperdagangkan secara internasional. Contohnya nih, jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, Anda tentunya harus menukarkan mata uang rupiah Anda terhadap mata uang yang berlaku secara internasional, seperti dolar Amerika Serikat ataupun euro. Valuta asing setidaknya memiliki 4 fungsi penting. Pertama, falas sebagai alat tukar internasional. Kedua, sebagai cadangan negara atau devisa. Falas juga bisa menjadi alat pengendali kurs, di mana mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan sehingga membutuhkan falas atau devisa sebagai stabilisator. Ketiga, falas memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Terakhir, sebagai alat yang memudahkan atau memperlancar perdagangan internasional, di mana setiap negara dapat mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa terkendala masalah penggunaan mata uang. Perdagangan Senin 24 Oktober, kita bisa melihat nilai tukar sejumlah mata uang asing lain. Jika dibandingkan penutupan Jumat lalu, mata uang Garuda rupanya melemah terhadap dolar Australia dan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang sistem kurs valuta asing dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Perkenalkan, nama saya Pina Jahira dengan NIM 34022401114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan faktor yang memengaruhi kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang negara lain. Kurs ini menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Sebagai contoh, kurs rupiah terhadap dolar Amerika menunjukkan berapa jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk memperoleh 1 dolar. Dalam perekonomian internasional, kurs valuta asing memegang peranan yang sangat penting. Kurs digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi asing, pariwisata, serta pembayaran utang luar negeri. Tanpa adanya kurs valuta asing, transaksi antar negara akan sangat sulit dilakukan karena setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Kurs valuta asing juga berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor. Apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, maka harga barang impor akan menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain, harga barang ekspor Indonesia akan menjadi lebih murah bagi negara lain sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat, harga barang impor menjadi akan lebih murah. Tetapi ekspor dapat menurun karena harga barang menjadi lebih mahal di pasar internasional. Selanjutnya, terbentuknya kurs valuta asing dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Permintaan terhadap mata uang asing meningkat ketika suatu negara banyak melakukan impor, melakukan investasi ke luar negeri, atau membayar utang luar negeri. Sementara itu, penawaran mata uang asing meningkat ketika negara tersebut melakukan ekspor atau menerima aliran modal dari luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi nilai tukar, seperti inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang rendah cenderung memiliki mata uang lebih stabil dan kuat. Faktor suku bunga juga mempengaruhi karena suku bunga yang tinggi dapat
menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Stabilitas politik dan kondisi ekonomi suatu negara juga memengaruhi kepercayaan pasar terhadap nilai mata uang. Setelah memahami pengertian dan faktor yang memengaruhi kurs valuta asing, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem-sistem kurs valuta asing oleh pembicara berikutnya. Perkenalkan, nama saya Giti Kirirakim dengan NIM 34022401112. Di sini saya akan membacakan poin yang kedua, yaitu macam-macam sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing adalah cara suatu negara menentukan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain. Secara umum, terdapat 3 sistem kurs yang dikenal dalam perekonomian internasional. Sistem pertama adalah sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Pada sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar mata uang terhadap mata uang tertentu, seperti dolar Amerika atau emas. Bank sentral akan menjaga kestabilan nilai tukar tersebut dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Kelebihan sistem kurs tetap adalah nilai tukar relatif stabil, sehingga memberikan kepastian dalam perdagangan internasional. Namun, kelemahannya adalah pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang besar untuk mempertahankan nilai tukar tersebut. Sistem yang kedua adalah sistem kurs mengambang bebas atau floating exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak melakukan investasi secara langsung. Kelebihan sistem ini adalah fleksibel dan tidak membebani cadangan devisa negara. Namun, kekurangannya adalah nilai tukar dapat berfluktuasi secara tajam sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Selanjutnya, poin ketiga adalah sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating. Sistem ini merupakan kombinasi antara kurs tetap dan kurs mengambang bebas. Nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi bank sentral tetap melakukan intervensi apabila terjadi fluktuasi yang terlalu besar. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar sekaligus tetap menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global. Setelah mengetahui jenis-jenis sistem kurs valuta asing, selanjutnya akan dibahas sistem kurs yang diterapkan di Indonesia dan dampaknya bagi perekonomian. Perkenalkan, nama saya Pia Alfionita dengan NIM 34022401113. Di sini saya akan menjelaskan sistem kurs di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menerapkan sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, Bank Indonesia tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing apabila terjadi gejolak nilai tukar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Jika rupiah melemah, harga barang impor akan naik dan dapat memicu inflasi.
Sebaliknya, jika rupiah menguat terlalu kuat, daya saing ekspor Indonesia dapat menurun. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi nasional. Dengan menerapkan sistem kurs mengambang terkendali, Indonesia diharapkan mampu menghadapi dinamika ekonomi global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik. Sistem ini memberikan fleksibilitas sekaligus perlindungan terhadap guncangan ekonomi dari luar negeri. Sebagai kesimpulan, sistem kurs valuta asing memiliki peran yang sangat penting dalam memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan Indonesia memilih sistem kurs mengambang terkendali untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mungkin sekian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Pina Zahira. Saya Pia Pionita. Saya Devi Giria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.